warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, yang kami hormati Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Wonosari, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang tunggu pengadilan dalam rangka tausiah sore di Mushola Al Jannah bersama Buya Husin. Untuk kesempatan sore hari ini marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Buya Husin, dan untuk temanya nanti kita belum tahu, tapi untuk lebih lengkapnya marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Ustadz Buya Husin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Hakim, pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Wonosari yang kami hormati, seluruh jamaah Majelis Al Jannah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Majelis Al Jannah dalam rangka tausiah sore. Pada sore hari ini kebetulan saya diminta untuk menyampaikan sedikit tausiah. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebagai tazkirah bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua. Hadirin wal hadirat jamaah Al Jannah rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas tentang makanan halal dan thayyibah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah katakan kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Artinya makanlah apa yang ada di muka bumi ini, makanan yang pertama kata kuncinya yang halal, yang kedua kata kuncinya adalah yang thayyiban atau yang baik. Halal itu berasal dari kata halala yuhallilu, artinya melepaskan. Kalau kata Quraisy Shihab, yang dikatakan halal itu artinya terlepas dari halangan untuk menikmatinya kalau makanan halal. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, makanan halal thayyiban itu beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran karena ini sangat penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya juga menyatakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aulabe. Kata Rasulullah, daging yang tumbuh dari makanan yang tidak halal, maka ingatlah bahwa daging yang tumbuh itu akan menjadi santapan api neraka. Kalau kita berbicara masalah neraka di dunia ini, jangan kita berpikir nanti saya belum meninggal, kita belum kiamat. Tapi kalau Allah menyatakan, Rasul menyatakan fannaru aulabi, itu untuk di dunia ini ganjarannya, bahwa di dunia kita akan mendapatkan kesengsaraan.
Jadi kata kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia itu yang pertama sekali kita harus menikmati memakan yang halalan thayyiban. Berbicara masalah halalan thayyiban, berbicara masalah halal, halal itu ada beberapa kriteria yang dikatakan halal. Yang pertama halal li zatihi, zatnya halal. Kita udah tahu zatnya halal. Misalnya kalau kita nggak boleh seorang muslim makan daging anjing, daging babi, bangkai, itu udah jelas zatnya halal. Cuman terkadang ada hal yang kita lupa, ya, yang kita teledor ketika halal yang dikatakan itu adalah halal bagaimana cara kita mendapatkan harta itu. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita introspeksi harta yang kita makan, yang kita nikmati, yang kita berikan kepada anak istri kita. Apakah itu sudah termasuk diperoleh dengan cara halal atau tidak? Salah satu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena kita tidak memakan barang yang diperoleh dengan cara halal. Yang kedua, kriteria makanan yang digariskan di dalam Islam itu thayyibah. Kalau yang thayyiban itu artinya yang baik-baik. Dikatakan baik itu dia sudah halal, belum tentu dia thayyiban. Thayyiban itu ya di dalam Islam itu bisa bermakna dia menyehatkan, ya. Bisa juga dikatakan thayyiban itu dia lazizin, artinya makanan itu lezat kita nikmati. Ada kalanya orang misalnya makan ketika misalnya ada seseorang yang sedang alergi ikan asin atau ikan laut lah, katakanlah ikan laut itu hukumnya halal, tetapi belum tentu thayyiban. Thayyibannya itu kenapa? Ketika orang yang alergi dia tidak boleh makan makanan laut, kemudian kita dimakan makanan laut, itu berarti dia sudah tidak memakan makanan yang halalan thayyibah. Jadi thayyiban itu artinya makanan yang baik, yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, bermanfaat bagi diri kita. Jadi makanan yang kita makan itu dia harus halal, halal zatnya, halal bagaimana cara kita memperolehnya, kemudian yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita itu bermanfaat bagi tubuh kita. Ketika dia bermanfaat bagi tubuh kita, maka makanan itu akan bagian dari menumbuhkan stamina tubuh kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah thayyiban tapi kalau tidak halalan, banyak sekali kemudaratan yang akan kita peroleh ketika kita memakan makanan sudah thayyiban, bergizi, punya vitamin tinggi, sudah bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi dia tidak halal cara memperolehnya. Salah satunya kata Rasulullah, doa-doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, atib mut'imaka, perbaiki makananmu, ya. Tajib da'wahu, maka kalau makanan sudah kita perbaiki dengan halalan thayyiban, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pertanyaan mungkin bagi kita, mari kita renungkan harta yang kita peroleh, harta yang kita nikmati, harta yang kita berikan kepada anak istri kita. Sebagai seorang ASN, ya, atau PNPN misalnya, setiap bulan kita digaji, kita diberikan gaji.
Gaji kita nikmati, diberikan makanan, diberikan kepada anak, diberikan kepada istri kita. Kita digaji itu untuk apa? Gaji kita sekian juta, gunanya untuk kita mendapatkan ganjaran seperti itu, mendapatkan imbalan seperti itu. Kewajiban kita apa? Apakah sudah kita penuhi sepenuhnya kewajiban kita dengan gaji yang telah kita peroleh itu? Ketika gaji yang kita peroleh itu sudah kita nikmati, tetapi kewajiban-kewajiban untuk halalnya gaji yang kita terima itu belum kita penuhi, maka belum sepenuhnya yang kita nikmati itu adalah halalan thayyibah. Bagaimana caranya? Sudah maklum dan sudah manusiawi bagi kita sebagai seorang ASN, sebagai pegawai dimanapun kita bekerja, kita terkadang tidak bisa memenuhi. Pada satu hari mungkin hari ini kita seharusnya masuk jam 7.30, pulang jam 4, kerja saya harus sekian jam, kerjaan saya harus saya selesaikan ini dan seterusnya. Kemudian pada hari ini ternyata tidak bisa kita selesaikan. Besok juga tidak 100% juga kita selesaikan. Gaji yang kita terima, yang kita nikmati untuk anak dan istri kita itu sebetulnya tidak seluruhnya halalan thayyibah. Islam sendiri sudah menggariskan bagaimana cara membersihkan itu semua. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi di dalam Islam itu ketika kita terlanjur berbuat salah, ketika kita terlanjur lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita, kata Rasulullah, atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti keteledoran kita itu dengan perbanyak berbuat baik. Ketika kita di kantor hari ini misalnya kita ada hal yang nggak bisa kita kerjakan, nggak bisa kita selesaikan karena kepentingan pribadi kita, terpaksa harus pulang, harus gimana ya. Besok pagi kerjakan kerjaan lebih. Itu salah satunya. Atbi'is sayyi'atal hasanah, perbanyak perbuat baik. Itu nanti akan menjadi menutupi, menghapus kesalahan-kesalahan yang kemarin yang belum sempurna kita laksanakan. Sehingga dengan begitu nantinya apa yang kita nikmati, apa yang kita berikan kepada anak istri kita itu akan bernilaikan halalan thayyibah. Kita khawatir ya, ketika yang kita berikan kepada anak istri kita itu ada sebahagian kecil saja, dia bukan halalan thayyibah. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kullu lahmin nabata minal haram atau kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih. Daging yang tumbuh ketika kita konsumsi, anak kita mengkonsumsi apa yang kita berikan, itu nanti akan menjadi aliran darah, akan tumbuh menjadi daging, tidak bisa dipisahkan, dia akan menjadi jari atau apa, dia akan tumbuh di dalam seluruh tubuh kita, seluruh tubuh anak-anak kita. Di akhirat daging itu akan menjadi santapan api neraka, di dunia akan dijadikan sebagai sumber malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga karena kita melalaikan memakan sesuatu yang halalan thayyiban ini, akan terhalanglah semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang sahabat ya di zaman Rasulullah itu, dia bermusafir. Dilihat oleh Rasulullah dia sedang menangis-nangis berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Tapi Rasulullah dia mengetahui sesungguhnya bahwa orang itu
apa yang ia makan, apa yang ia minum ada bahagian dari sesuatu yang tidak halal. Apa kata Rasulullah dengan para sahabat? Ingatlah bahwa orang itu berdoa ya Rob, ya Rob, tetapi yang dia pakai, yang dia makan, yang dia minum itu sebahagiannya adalah dari barang yang tidak halal. Maka Allah tidak akan mengijabah doa-doa itu. Jadi oleh karena itu, hadirin jamaah Al-Jannah yang dirahmati Allah, mari kita ke depan, mari kita renungkan, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari harta yang halal, menikmati harta yang halal, dan memberikan kepada anak istri kita adalah sesuatu yang halalan thayyibah. Dengan demikian insya Allah apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah itu tidak akan diingkari oleh Allah. Ketika Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan kuberikan, berdoalah kepadaku akan kuberikan. Ketika penghalang doa itu sudah tidak ada lagi, kita yakin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja sebagai tausiah sore pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan lebih khusus lagi akan menjadi tazkirah bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah pada kesempatan sore hari ini yang telah diberikan oleh Ustadz Buya Husin, yang mana pada intinya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus memakan makanan yang halalan thayyiban agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustadz Buya Husin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara tausiah pada sore hari ini kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di tausiah berikutnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.